Kalian pernah nggak sih ngerasain waktu kalian kecil, kenapa kalian bisa berjalan atau pada saat kalian belajar mengendarai sepeda dan pada prosesnya kalian itu jatuh, bangun, jatuh lalu bangun lagi. Namun setelah itu kalian berhasil gitu mengendarai sepeda dengan benar. Atau pada saat kalian mengunjungi seorang pemilik anjing dan pemilik tersebut bisa gitu menyuruh anjing tersebut untuk duduk. Atau kalian pernah pada saat sekolah kalian jadi semangat belajar karena pada ujian sebelumnya kalian itu mendapatkan nilai sempurna. Jadi kalian belajar lebih giat karena kalian sebelumnya mendapatkan nilai bagus. Nah, hal itu tuh karena kebiasaan teman-teman, karena behavior yang akan gue jelaskan pada video kali ini terkait teori belajar behavioristik. Baik lagi sama gua Mohrinda Naifatan, mahasiswa Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Semarang angkatan 24. Ayo kita mabar, mari belajar bareng. Kalian tahu nggak sih teori belajar behavioristik itu apa? Nah, teori ini memandang belajar sebagai perubahan perilaku yang dapat diamati dan diukur karena adanya stimulus atau rangsangan dan respon atau tanggapan. Jadi, simpelnya teori ini nih eh, bisa terjadi karena adanya interaksi lingkungan gitu teman-teman. Mungkin kalau kita ambil contoh, kita bisa analogikan yaitu mesin ATM yang dianalogikan sebagai manusia atau otaknya gitu. Nah, mesin ATM kan perlu diberi stimulus yaitu kartu ATM atau PIN gitu teman-teman. Sama seperti kita pada saat pembelajaran juga perlu diberi stimulus yaitu berupa materi atau pertanyaan yang diberikan oleh guru. Baik lagi ke mesin ATM, apakah mesin ATM dapat mengeluarkan respon jika kita tidak beri stimulus, yaitu kartu ATM ataupun PIN yang kita berikan kepada mesin ATM tersebut? Kan tidak bisa. Walaupun kita memberi kartu ATM, mesin ATM tersebut pun belum tentu bisa mengeluarkan uangnya tersebut. Karena perlu stimulus lebih gitu, yaitu PIN ATM kita. Baru setelah itu mesin ATM tersebut dapat mengeluarkan uang tersebut sebagai responnya. Mungkin begitu. Kalau kita ambil contoh di pembelajaran, yaitu ketika guru memberi pertanyaan. Contoh kita ambil dalam pembelajaran matematika, guru memberikan materi yaitu berapa hasil dari 1 tambah 1 atau 2 tambah 2 ataupun 3 tambah 3. 1 tambah 1 itu kan 2. Dan 2 tambah 2 itu 4. Dan 3 tambah 3 itu 6. Nah, respon dari murid tersebut ya seperti yang sudah diberi stimulus sebelumnya oleh guru. Kalau 1 tambah 1 itu 2, 2 tambah 2 itu 4, dan 3 tambah 3 itu 6. Nah, itu sebagai contoh dari penerapan teori behavioristik dalam pembelajaran, teman-teman, terkait stimulus dan respon. Nah, lalu selanjutnya dalam teori behavioristik ini ada 3 tokoh utama. Mungkin kalau kita disebut yang paling viral di teori behavioristik ini. Karena 3 tokoh ini nih sering kita pelajari dalam dunia akademis atau dalam perkuliahan. Yaitu ada Ivan Pavlov, ada B.F. Skinner, sama yang terakhir ada Edward Thorndike. Mungkin nanti kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari Ivan Pavlov terlebih dahulu. Ivan Pavlov yang identik dengan pendekatannya yaitu classical conditioning atau pengkondisian klasik yang terkait stimulus dan respon. Pada saat itu si Pavlov
bereksperimen kepada anjingnya dengan memberikan stimulus berupa bel yang dibunyikan dengan melihat perubahan perilaku dari anjing tersebut ketika diberi stimulus yaitu bel tersebut. Nah, pada percobaan pertama, Pavlov membunyikan sebuah lonceng, namun anjing tersebut tidak memberikan respon kepadanya gitu. Namun pada percobaan kedua, si Pavlov itu mencoba untuk menambahkan stimulus yaitu makanannya gitu. Dan pada saat si Pavlov membunyikan loncengnya serta memberikan juga makanan, si anjing tersebut memberikan respon yaitu dengan mengeluarkan air liurnya. Nah, hal tersebut menjadi terbukti eksperimen tersebut kalau stimulus dan respon itu terjadi gitu teman-teman. Nah, pada saat percobaan ketiga, si Pavlov mencoba untuk membunyikan loncengnya tanpa adanya stimulus tambahan yaitu makanannya. Anjing tersebut sama gitu, mengeluarkan air liurnya. Karena pada percobaan sebelumnya, saat Pavlov membunyikan loncengnya, anjing tersebut tuh mengira kalau ada makanan gitu teman-teman. Jadi pada saat mendengar lonceng berbunyi, anjing tersebut mengeluarkan responnya gitu, mengeluarkan air liur. Nah, begitu teman-teman. Mungkin kalau contohnya dalam pembelajaran seperti tadi, ketika guru bertanya, respon yang diberikan kepada gurunya dari peserta didik itu menjawab pertanyaan apa yang guru tanyakan gitu teman-teman. Seperti itu. Lalu yang kedua ada B.F. Skinner. B.F. Skinner ini identik dengan pendekatan classical conditioning atau pengkondisian klasik. Pengkondisian klasik ini nih identik dengan sistem reward dan punishment. Nah, sistem reward punishment ini dalam eksperimennya si B.F. Skinner atau si Skinner ini dalam sebuah tikus dalam kotak yang berisikan sebuah tuas, dan jika tuas tersebut dipencet maka akan keluar sebuah makanan gitu teman-teman. Nah, pada awalnya si tikus ini nih belum tahu kalau tuas ini nih kalau dipencet bakal keluar makanan. Nah, seiring berjalannya waktu, si tikus ini nih kayak tidak sengaja gitu memencet tuas, dan pada saat tuas itu terpencet tiba-tiba makanan tuh datang ke ke kotak tersebut. Nah, oleh karena itu mungkin tikus ini berpikir, wah kalau kita mencet tuas ini nih bakal mengeluarkan makanan. Jadi di selanjutnya si tikus tersebut mengulang hal yang buat dia menyenangkan gitu. Karena dia bisa dapat makanan dengan hanya memencet tuas. Kenapa nggak kita ulangin kalau pada saat kita lapar gitu. Jadi intinya teorinya si Skinner ini nih yaitu reinforcement teman-teman. Hal yang disenangi itu akan diulang gitu. Nah, reinforcement juga itu ada dua teman-teman. Ada reinforcement positif sama ada reinforcement negatif. Nah, reinforcement positif itu ya tadi hal yang disukai akan diulangi. Sebaliknya reinforcement negatif itu hal yang tidak disenangi ya tidak akan diulangi lagi gitu teman-teman. Lalu ada punishment, seperti artinya punishment yaitu hukuman. Jadi hukuman juga seperti sama kayak reinforcement teman-teman. Yaitu ada dua, ada punishment positif sama ada punishment negatif. Sama artinya kayak tadi reinforcement, cuma bedanya nih di hukuman gitu teman-teman. Lalu yang ketiga, yang terakhir, yaitu ada Edward Thorndike. Edward Thorndike dengan pendekatannya yaitu law of effect, dengan penelitiannya yaitu kepada kucing dimasukkan ke dalam sebuah sangkarnya atau sebuah kurungan gitu teman-teman. Yang pada awal percobaannya itu si kucing tersebut dimasukkan ke dalam kandang, namun tidak diberi suatu reward di luar atau di area tersebut. Jadi kucing dalam sangkar tersebut tidak melakukan perubahan tingkah laku apa-apa gitu. Ya udah diam aja di kandang. Namun pada saat percobaan kedua, si Thorndike memberikan sebuah makanan di luarnya. Namun
memberikan sedikit uang kepada si kucing tersebut untuk bisa meraih makanannya gitu. Jadi pada saat itu kucing tersebut berusaha untuk keluar dari sangkar tersebut dengan membuka kunci dari sangkar tersebut, dan pada akhirnya kucing tersebut dapat keluar dari kandangnya karena melihat hal yang menyenangkan bagi dia, yaitu makan gitu. Lalu pada percobaan yang ketiga, yaitu kucing tersebut dikunci dengan rapat dan diberikan makanan di luarnya. Kucing tersebut sangat-sangat amat berusaha untuk mendapatkan makanan tersebut dengan mencoba untuk membuka kuncinya, membuka pintunya, dan lain-lain. Dan pada akhirnya kucing tersebut berhasil keluar dari kandangnya. Nah, di penelitiannya si Tondek ini kurang lebih hampir sama dengan penelitiannya BF Skinner tadi tentang operant conditioning. Terkait hal yang disukai itu bakal diulangi kembali gitu teman-teman. Dan jika hal yang tidak disukai, ya tidak akan diulangi lagi. Itulah law of effect, teman-teman. Mungkin dari gua cukup pembahasan dari teori belajar behavioristik. Kalau kalian ada saran atau kritikan, kalian bisa komen di bawah ini, atau teman-teman mau request untuk membahas teori-teori yang lainnya, bisa komen juga di bawah. Lalu misalkan teman-teman pernah mengalami sebuah tragedi atau apapun itu dalam pembelajaran terkait teori belajar behavioristik ini, teman-teman bisa komen di bawah ini. Entah teman-teman waktu pada saat belajar teman-teman dapat boostingan semangat karena orang tua kalian nih memberi semangat. Kalau kalian dapat ujian saat nilai 100, kalian bakal dibeliin PS2 atau dibeliin PS3. Nah, kalian jadi semangat belajar. Nah, teman-teman, dengan pengalaman tersebut teman-teman bisa langsung komen di bawah ini biar aku juga tahu pengalaman kalian yang bisa dikaitin dengan teori belajar behavioristik ini. Dari gua cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.